Siapa bilang touring pakai motor nggak bisa tidur sambil motoran? Ini buktinya. Ahai. Halo, kembali lagi bersama saya Pras Kumis Tipis di channel Cerita Jalan Om. Kali ini saya melakukan solo touring Jakarta Bali bersama Khalida dan ABC Nukaoru. Kami berangkat dari Jakarta Timur pukul 5.15 pagi. Alhamdulillah sejak keberangkatan kami dari rumah tidak diiringi oleh hujan ya. Walaupun jalan sedikit basah, peninggalan hujan semalam. Alhamdulillah perjalanan kami lancar dan tiba di Kabupaten Indramayu. Halo guys, jadi setelah menempuh 3 jam perjalanan akhirnya saya sampai di Kabupaten Indramayu. Kita rest dulu ya buat sarapan, buat minum, sekalian isi bensin di Pertamina. Kondisi motornya kurang bagus ya, kurang fit karena di bagian ini, bagian roda depannya oblak ya, di bearingnya oblak, terus sama komstirnya juga oblak nih sebenarnya. Mudah-mudahan lancar dan nggak ada kendala ya sampai dengan tujuan. Nanti insya Allah kalau nggak di Semarang atau Probolinggo, atau kalau kita sudah sampai di Bali, kita mau ganti bearing roda depannya aja nih. Nanti komstirnya kalau kita udah sampai kembali ke Jakarta lagi. Sarapan dulu guys. Berapa kali tidur nak? Tidur bangun. Gak sampai-sampai. Tadi kita berangkat jam 5:15 ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 8 ya? Jam 8 sampai Kabupaten Indramayu. Kita lagi istirahat di pom bensin Pertamina. Kita sarapan dulu sambil isi bahan bakar motor kita. Habis itu kita lanjut lagi menuju Bali. Tapi kita rest dulu di Semarang ya. Ya kan, di Semarang ya? Seperti biasa, kalau kita lewat jalur Pantura, kami selalu mampir di kota Cirebon untuk istirahat dan makan siang di McDonald's. Dan setelah kami isoma juga makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Udah. Halo guys, oke. Sekarang kita berada di kota Cirebon. Seperti biasa kita kalau touring ke Jawa Tengah dan manapun itu melintasi Cirebon, kita pasti rest di McD atau McDonald kota Cirebon. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju Semarang sebelum kita sampai di Bali. Iya, Bali. Kita mau istirahat lagi di tempat Semarang. biasa. Kita mau istirahat di kos Gria Anantara di Semarang. Let's go. Loh, itu kenapa dia megang handle motornya begitu kebalik? Biar matangnya rata kali ya. Ya udah kenceng. Dia nggak mau gosong kali atasnya, biar rata matangnya. Sekarang laki juga model begitu banyak ikut-ikutan. Oh, ternyata dia belum pro, dia masih coba-coba. Sampai di Semarang hujan lebat loh, dan kami mampir dulu ke Lumpia Balin. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Semarang ya, di tempat penginapan kita nih. Jadi kalau kita tuh kalau mampir ke Semarang kita pasti nginep di sini nih. Ini di kos Gria Anantara di Semarang. Ini harganya tuh sohib banget, bersahabat banget. Harganya cuma 200 ribuan.
dengan fasilitas oke ya, ada TV tentunya, terus wifi, terus nih kayak gini nih, anduk ya, anduk dapat 2, amenities lainnya kayak sikat gigi, odol. Nah, wifi-nya gratis di sini guys. Terus kita dapat ngopi-ngopi juga pastinya tuh. Kopi-kopi, bisa nyeduh di dalam kamar. Nih kamar mandinya ya, udah nggak perlu khawatir kedinginan kalau mandi di sini. Udah ada yang godokin air di sini nih. Nah, ada air panasnya no. Kalau kata orang kampung mah, ini namanya water heater. Nah, kalau kita mau ngegodok no, buset, otomatis ngegodoknya ya. No, kamar mandinya bersih, mantep. Jadi kagak perlu khawatir kedinginan dah kalau di sini. Udah gitu, kelebihannya di sini nih, di kos Gria Anantara itu, kita bisa jajan sepuasnya karena deket banget, tinggal keluar dari jalan ini, jalan kaki juga bisa ya, cuma sekitar berapa meter ya, 20 meter udah langsung keluar. Itu banyak banget jajanan, wisata, kita bisa wisata kuliner di situ. Dari ujung jalan baru masuk ke sini sampai ujung jalan ke dalam sono itu banyak banget, sampai bingung kita mau jajan apa deh pokoknya. Nah, udah gitu, buat yang bawa motor kemarin ini aman banget, dijamin aman, karena di sini kan dipakein apa namanya, gembok ya, gembok yang pakai kode tuh, jadi parkirnya di dalam pagar, jadi nggak perlu khawatir hilang deh pokoknya. Ada CCTV-nya juga. Nah, ini dia nih, hujan-hujan nih, kita tadi jajan ginian, jajan es ya kan, nggak ketinggalan esnya. Jajan es yang pasti kalau kita tuh kesini jajannya Thai tea, terus ada cireng isi dan kawan-kawannya deh pokoknya. Orangnya udah tahu deh kita langganan kalau kesini. Nah, jadi tadi kita setelah berhujan-hujan ria, main hujan-hujanannya dari mana tadi ya? Dari Batang tadi kita main hujan-hujanan dari Batang, udah mulai gerimis. Terus main hujan-hujanan gede tuh sampai depan kosan sini nih. Sampai jajan juga tadi kita hujan-hujanan ya, sampai basah-basahan itu duit kayak habis gojek payung kita. Sudah hujanan, habis jalan jauh kita tadi mandi pakai air panas, cuma kita nggak bisa berendam aja di sini, kagak ada kobokannya soalnya. Nah, si bocil tuh kan, nah, kelaparan habis udah hujanan, nonton biasa dia kalau sini tuh nontonnya tuh. Nah, setiap jajan-jajan sama nih juga nih bocil, habis udah hujan-hujanan jajannya es ya kan. Terus makan apaan lagi Neng? Nggak tahu ah. Makan biasa lah jajanan dia kalau kesini, cuma ada yang nggak dibeli, nggak jualan orangnya. Udah langganan kayaknya. cireng isi juga dia di sini jajan ya. Nah, di sini juga ada angkringan nih, angkringannya mantap murah. Kita kalau minta sendok sama orang yang nggak ada sendok plastik ya, tapi kita bakalan dikasih sendok stainless. Bawa aja nggak apa-apa katanya. Sian bener, nggak tega saya. Tapi enak, mantep. Udah mantep, enak, murah. Pokoknya jajan sini dari ujung sampai ujung enak semuanya, mantap, top Marco top. Jeng, ini dia nih angkringannya yang gue bilang nih. Nasi kucingnya nih, ini sambal teri. Mana kucingnya? Mantep banget nih. Itu ikan teri kecil. Ikan teri ini nih, sambal ikan teri. Wangi, enak, mantep. Ususnya enak juga. Nah, coba. Nasinya itu macem-macem. Ada yang sambal teri, ada yang oseng baso, ada lagi, ada aja dah pokoknya, banyak pilihannya. Nah, udah gitu kelebihannya di dekat kos Gria Anantara sini, deket banget sama yang terkenal di Semarang nih, lumpia Nyonyalin. Pastinya cuma berapa ratus meter dari sini, keluar dari komplek dikit jalan nyampe di lumpia Nyonyalin tentunya ya kan. Pokoknya strategis banget deh. Nah, pagi harinya kami melanjutkan perjalanan menuju Probolinggo. Ya, lobet lagi. Ntar komnya lobet, guys.
Oke guys, dikarenakan ini cuacanya cukup terik ya di siang hari ini walaupun berawan, jadi membuat kita tuh cukup mengantuk nih, kayak boncengar kita yang ada di depan nih pules banget sampai meler tuh. Boncengar kita juga di belakang meler guys, pules tuh, udah kayak naik kuda dia. Ada ambulans belakang guys, minggir dulu guys. Kenapa dia kagak mau minggir itu mak-mak naik bak. Waktu makan siang pun tiba. Kami beristirahat dan makan siang di Indomaret Point, Kota Jombang, Jawa Timur. Kami memilih Indomaret Point untuk santap siang karena makanannya enak, minumannya lengkap. Kami juga bisa mendapatkan kebutuhan kami selama perjalanan dan juga nyaman untuk beristirahat. Setelah kami tiba di kota Probolinggo, kami mampir dulu untuk santap malam sebelum kami menuju penginapan. Kami santap malam di Bakso Edi. Bakso Edi ini rasanya enak guys. Udah gitu harganya bersahabat. Setelah santap malam lalu kami menuju penginapan. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menuju Bali. Seperti biasa, jam makan siang tiba dan kami pun istirahat dan makan siang di Indomaret Point. Kali ini kita istirahatnya dan makan siang di Indomaret Point Situbondo. Lokasinya tepat di seberang SMA 1 Negeri Situbondo. Kita bentar lagi mau nyebrang, kita sudah sampai di Banyuwangi. Let's go. Akhirnya kami sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebelum memasuki pelabuhan, yang perlu kamu siapkan selain tiket adalah KTP, STNK, dan SIM. Oh iya, pajak kendaraan motor kamu harus hidup ya. Karena di Pelabuhan Gilimanuk nanti akan ada pemeriksaan loh. Untuk cerita perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk hingga tempat-tempat wisata di Bali ada di video part 2 ya.